Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk pada agama ini. Dan tidaklah kita akan mendapatkan petunjuk kalaulah tidak kerana Dia memberikan kita petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hambanya dan utusannya. Yang diutuskan olehnya kepada seluruh manusia. Nabi dan Rasulnya yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari hisab. Rasul terakhir yang membawa syariat Allah yang terakhir, penyempurna bagi seluruh syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridha dengan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Dan kita ridha Islam sebagai agama dan kita ridha Muhammad sebagai utusannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah bagi kami hati-hati. Dahkanlah bagi kami, ya Allah, segala urusan kami. Uraikanlah dan lepaskanlah, ya Allah,
tali yang mengikat lidah kami, agar mereka dengan mudah memahami ucapan kami. Allahumma asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami hidup pada pagi hari ini atas fitrah kesucian Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kami mulakan hidup kami pagi hari ini atas kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memulakan kehidupan kami di atas agama Nabi kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, hanifa, muslima, wa ma kana minal musyrikin. Dan kami, ya Allah, sebagai umat Nabi-Mu Muhammad SAW, akan mencontohi, mengambil keteladanan daripada agama yang dibawa oleh Khalil-Mu Ibrahim alaihissalam. Seorang Rasul yang lurus jalan hidupnya, yang punya semangat untuk mencari kebenaran. Seorang Rasul-Mu yang telah berserah diri tanpa syarat dan tanpa berbelah bagi kepadamu. Dan dia, Ibrahim, kekasih-Mu, bukanlah termasuk hamba-hamba-Mu yang syirik. Ya Allah, terimalah ikrar dan kesaksian kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan kami. Jika kami, ya Allah, berada di atas jalan-Mu, beri kami kekuatan untuk terus istiqamah. Dan jika kami dengan sebab kecuaian kami terkeluar daripada jalan-Mu yang lurus, tegurlah dan ingatkanlah kami untuk kembali dengan segera ke jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan tadabbur kita surat Hud. Minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-88. Ianya masih merupakan rangkaian ayat berkaitan dengan kisah
Nabiullah Shu'aib alaihi salam dengan kaumnya. Nabi Shu'aib sebagaimana yang telah kita ketahui mendapat gelaran dan predikat Khatibul Anbiya. Kalau dalam bahasa bebasnya, juru bicara para nabi. Khatibul Anbiya. Khatib, pembicara. Kalau gunakan bahasa, mungkin bahasa zaman revolusi, penyambung lidah umat. Karena beliau, baginda Nabi Shu'aib, dianugerahkan oleh Allah bukan sekadar kelancaran dan kepitahan berkata-kata, tapi juga kecerdasan, kepintaran dalam menyampaikan hujah bagi meyakinkan umatnya bahwa apa yang disampaikan olehnya benar adanya, yang tidak boleh diragui sedikit pun. Dan juga untuk meyakinkan kaumnya bahwa dia adalah benar-benar diutus oleh Allah Azza wa Jal, Tuhan semesta alam. Namun begitu, kecerdasan, kepitahan Nabi Shu'aib dalam menyampaikan ajarannya, tapi tetap sahaja kaumnya menolak. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib dengan pelbagai bukti dan dalil hujah yang nyata dianggap oleh kaumnya sebagai omong kosong. Coba boleh perhatikan ayat sebelumnya, termasuk ayat yang 88. Nabi Shu'aib kata, apa kamu akan terus menolak aku? Atau apa kamu akan terus tidak mempercayai dakwahku? Walaupun aku telah berjaya memberikan kamu bukti yang nyata, hujah yang jelas, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan bila aku melarang kamu untuk tidak menyembah Allah, aku dah tunjukkan bukti-bukti dan dalil keesaan Allah, sehingga bila kamu menerima bukti dan dalil aku sampaikan, pasti kamu tidak menemukan alasan apapun untuk tidak menyembah Allah. Pasti kamu tidak akan punya alasan untuk mewajarkan perbuatan kamu menyembah selain Allah. Dan jika aku larang kamu menipu dalam perniagaan, hanya sekadar untuk mencari keuntungan berakutuah yang banyak, untuk jadi kaya raya, apa kamu tak lihat aku? Seakan Nabi Shu'aib kata itu, aku juga diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, berkecukupan, tanpa perlu aku menipu dalam berusaha. Maknanya kita semua, aku, kamu, mereka,
boleh dapat rezeki yang banyak tanpa dengan cara menipu. Kalau dengan cara yang jujur pun kamu boleh senang, kenapa kamu boleh dengan cara yang menipu? Sedangkan jika kamu mencari rezeki dengan cara yang jujur lagi benar, kamu akan disayangi oleh yang mencipta kamu, dan kamu akan diberikan rezeki yang telah Ia tetapkan buat kamu. Sebaliknya, jika kamu curang dan menipu dalam transaksi jual beli, jika kamu tidak jujur dalam mengemudikan roda perekonomian kamu, kamu dimurkai oleh yang mencipta kamu, dan akhirnya kamu tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang ditetapkan buat kamu. Berusaha dengan jujur mencari rezekinya. Pertama, dapat pahala. Pahala di dunia berupa ketenangan, pahala di akhirat jelaslah masuk surga. Dan ia akan mendapatkan rezeki yang Allah tetapkan baginya. Kalau Allah telah kasih baginya itu 40, 40 lah. Hingga mati 40. Sebaliknya, jika kamu tidak jujur, Allah yang mencipta kamu benci kamu. Sedangkan kamu tidak akan mendapatkan lebih rezeki, lebih daripada Ia tetapkan. Bila rezeki Allah tetapkan waktu katalah 40 hingga kamu mati, kamu akan dapat 40 juga. Walaupun kamu fikir dengan cara bohong, kamu boleh dapat 100. Subhanallah. Cukup terang. Cukup jelas. Dan Nabi Syuaib mengingatkan mereka, ma uridu an ukhalifakum ila man anhaakum anhu. Aku suruh kamu buat seperti ini, bila aku suruh kamu penuhi sukata timbangan, maknanya jujur dan bedakan, aku juga wajib jujur dalam perniagaan. Dan aku dah buktikan. Bila aku larang kamu mengurangi sukatan dan timbangan, bohong, tidak jujur perniagaan, maka aku pun wajib meninggalkan kebohongan dan tidak adil dalam perniagaan. Jadi jangan kamu fikir aku suruh kamu berbuat baik, aku tidak yang melanggarnya. Jangan kamu fikir aku larang kamu menipu, curang, tapi aku istiqomah menipu. Tak. Tidak mungkin. Apa yang aku suruh kamu buat, itulah yang aku lakukan. Apa yang aku larang kamu lakukan, itu juga yang aku tinggalkan. Dan jangan kamu fikir dakwahku ini akan mengganggu kamu. Dakwah akan merugikan kamu. Jangan kamu fikir aku punya kepentingan pribadi. Tidak. In uridu ilal islah mastata'tu. Aku tidak menghendaki dengan dakwahku siang malam pada kamu, dengan hujah padamu yang tak jumpa ini. Aku tidak menginginkan apa-apa kecuali al-islah, perbaikan. Aku hanya ingin menghendaki, mengharapkan kebaikan buat kamu. Jadi ini untuk kepentingan kamu, bukan untuk kepentingan aku. Tapi mastata'tu lah. Sekadar apa yang mampu aku buat. Tak lebih pada itu. Artinya jika aku telah sampaikan benda yang nyata, yang benar, yang sebenarnya tidak ada ruang untuk kamu menolak, tapi tetap saya kamu menolak, ya itu sudah bukan urusan aku. Karena yang Allah bebankan pada aku sebagai Rasulnya hanya menyampaikan kebenaran
Yang kebenaran itu adalah manfaat besar bagi kamu. Diriku sendiri sebenarnya tidak punya apa-apa daya dan kekuatan. Sebab itu, wa ma taufiqi illa billah. Semua itu taufik daripada Allah. Diriku la haula wa la quwata illa billah. Hasil dakwahku, apa keputusan kamu, menerima atau menolak, ikut atau melawan, dan sebagainya. Sudah, tawakkaltu alaihi tawakkaltu. Ya, kepada saja aku tawakal. Dia yang suruh aku menyampaikan ajarannya. Bila berlaku apa-apa, menimpa diriku, ancaman ke tak apa, sudah. Aku jadikan dia Allah Subhanahu Wa Taala yang punya sifat wakil, sebagai pelindungku, penjaga diriku. Wa ilaihi unib. Dan kepada saja aku kembali. Ilaihi unib. Kepadanya aku kembali. Menunjukkan bahwasanya Nabi Shu'aib alaihissalam kenal, tahu, dan yakin adanya tempat atau masa kembali kepadanya. Ilaihi unib. Ucapan ini menunjukkan Nabi Shu'aib kenal, faham, yakin dan ingin meyakinkan kaumnya kepastian adanya hari berpulang kepada Allah. Bila masanya, tak tahu. Yang jelas, pasti berlaku. Itu ilaihi unib. Ilaihi unib. Dan menunjukkan bahawa perkataan ilaihi unib ya dulu ala anahu la marja' lil khalqi illa ilallah. Kalimat wa ilahi unib memberi maksud juga bahwasanya tidak ada tempat untuk makhluk kembali ke destinasi terakhir kecuali ilallah. Seakan Nabi SAW berkata, diriku, keluarga aku, kamu, dia orang, mereka, kita semua mau percaya pada Allah ke tak percaya pada Allah ke, baik pada Allah ke, degil pada Allah ke, semuanya nanti kembali kepadanya. Berdiri di hadapannya untuk dipertanggungjawabkan segala amal yang pernah dilakukan di dunia. Dan itulah dakwah. Nabi SAW benar-benar khatibul anbiya. Kalau kita telusuri dan pahami ayat-ayat, rangkaian ayat ini, subhanallah, daripada alif hingga ya istilahnya, telah ditempuhnya dan diakhiri dengan kepadanya aku kembali. Makna yakin suatu saat akan mati kembali pada Allah. Mana kedua, semua makhluk, tak kira yang baik ataupun yang jahat, tempat kembalinya, destinasi terakhir yang akan dituju dalam menjalani kehidupan, berdiri isinya di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya. Itu terakhir. Jika berjaya, mempertahankannya, mempertanggungjawabkannya, ya surga lah. Bila gagal, ya neraka lah. Dan itu ma'ad. Jemaah sekalian. Sekarang, mari kita lihat ayat 89. Wah, di sini Nabi sudah mulai tegas dan agak keras karena isinya merupakan satu indar. Kata Nabi Shu'aib,
Dirakamkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 89. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh. Mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin au qaum Salih. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah sekali-kali perceraian atau pergaduan atau perpecahan atau permusuhanmu terhadap aku. Wahai kaumku, jangan sekali-kali permusuhanmu kepada aku, ketidaksukaanmu terhadap aku, penolakanmu terhadap dakwaku, mendorong kamu, menyebabkan kamu melakukan dosa. La yajrimannakum. Sebab kalau kamu terus menolak ajaran aku, memusuhi aku, mencampakkan kebenaran yang aku sampaikan, aku khawatir dosa-dosa yang berat kamu lakukan ini akan mengakibatkan kamu ditimpa oleh musibah. Menimpa kamu musibah sebagaimana musibah dan bencana yang telah menimpa kaum sebelum kamu. Kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Dan lebih-lebih lagi, kaum Lut itu daripada kamu taklah jauh sangat. Sama ada jauh daripada tempatnya atau jauh lama dari segi masanya. Nanti dijelaskan. Yalah, kalau kaum Nabi Nuh tu mungkin jarak kamu dengan kaum Nuh tu lama lah. Jarak masa antara kamu hari ini dengan masa kaum Nabi Hud, ya agak jauh lah, lama. Tapi tempat kamu ini, Madian, dengan tempat kaum Nabi Lut, tak jauh. Dari situ tempat jaraknya tak jauh. Yang kedua, dari segi masa berlakunya musibah yang menimpa kaum Nabi Lut, itu pun belum lama. Nabi Shu'aib ingin mengingatkan mereka, tolong ambil i'tibar daripada umat-umat dan kaum sebelum kamu yang Allah binasakan, apa puncanya. Allah binasakan mereka itu ada puncanya, ada asbabnya, dan sebab itu datang daripada diri mereka. Sebab tidak mungkin Allah binasakan suatu hambanya tanpa sebab, tanpa kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Jadi siksa yang Allah timbulkan mereka itu hanyalah merupakan akibat. Hanya akibat. Akibat akan berlaku bila ada sesuatu yang menyebabkannya. Dan penyebabnya ada dari diri mereka. Bahasa kasarnya, seolah Nabi Shu'aib, kamu mau? Jika kamu terus berperangai, bersikap seperti ini kepada aku, seutusan Allah, kamu mau diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah perlakukan kaum sebelum kamu, kaum Nuh ke, kaum Hud, kaum Saleh. Ini sudah mulai agak keras Nabi Shu'aib ya. Baik. Saya sampaikan dulu apa kata mufassir. Walaupun yang saya sampaikan ini sebenarnya ringkasnya saya pada tafsir-tafsir yang masih hanya. Saya ulang sekali, apa yang saya sampaikan tadi, walaupun saya belum menyebut tafsir Manaf ini, yang saya sampaikan itu ringkasan daripada tafsir yang jadi rujukan. Ya.
Ya, jadi bukan karangan saya, bukan. Sekarang, ya, satu antaranya adalah tafsir khawatir. Nah, tafsir itu yakni al-khawatir, dikarang oleh Imam Thawri Sya'rawi. Apa? Beliau kata mengomentari ayat 89 ini. Yaqulu lahum Syu'aib alaihi salam, Nabi SAW berkata pada mereka, Arju ala tahmilukum adawatukum li ala an tujrimu jurman. Aku berharap sangatlah padamu, wahai kaumku. Janganlah sekali-kali permusuhan kamu kepada aku itu mendorong kamu, menyebabkan kamu terus-menerus melakukan jurmun, jenayah, dosa besar. Sebab kalau kamu terus-menerus melakukan dosa besar, terus menolak, apalagi memusuhi, apalagi bla bla bla, yakunu sababan fi yunzilal haqqu subhanahu wa ta'ala bikum iqaban. Itu akan menjadi asbab yang menyebabkan nanti Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan hukuman, balasan, siksa atas kamu. Tentu kamu tidak mau Allah timpakan siksa sebagaimana Allah timpakan siksa kepada kaum sebelum kamu. Ya, kami tak mau. Kalau kamu tak mau, jangan kamu melakukan sebabnya. Sebab perbuatan kamu itu bila kamu terus meneruskan akan menjadi asbab turunnya azab. Mithla ma asabal qaum ladina sabakum, sebagaimana musibah yang telah menimpa kaum sebelum kamu. Dan apa punca mereka ditimpa? Apa sebab mereka ditimpa musibah, azab oleh Allah? Minal ladina khalafu rusulahum. Puncanya secara umum kalau juga mereka itu mengingkari, menyalahi, memusuhi rasul-rasul Allah yang Allah turunkan pada mereka. Macam perangai kamu itulah memusuhi aku, kata Tuhan. Itu akan menjadi asbab. Itu dosa yang bukan dosa remeh. Karena mereka memusuhi utusan-utusan Allah, mengambil jalan yang berbeza dengan jalan yang dicontohkan oleh utusan Allah. Para rasul mengarahkan kamu pergi ke arah timur, kamu pula ambil jalan ke arah barat. Rasul mereka menyuruh kamu untuk pergi ke arah selatan, kamu pula pergi ke arah utara. Itu adalah mukhalafah. Akhirnya Allah timpakan azab pada mereka. Macam-macam azabnya. Al-Gharaq. Ya, contohnya kaum Nuh tenggelamkan. Ar-Rajfah. As-Sayhah. As-Sa'iqah. Ya, ada gegaran lah, ada suara yang sangat kuat lah, ada angin puting beliung menyapu mereka besi-besi. So, Nabi Syuaib di sini jamaah sekalian, sentiasa memberi nasihat, ingatan pada mereka ini, khirson minhu alaihi. Karena keinginan Nabi Syuaib, harapan Nabi Syuaib terhadap kaumnya, agar kaumnya ini selamat daripada azab Allah. Si Nabi sanggup melakukan itu semua semata-mata karena sayangnya pada mereka. Itu karena sayang. Jadi jika kaumnya ini tidak menerima, maksudnya para nabi ini jamaah tidaklah istilahnya, bukan marah, bukan kecewa, lebih tepatnya hiba. Bukan kecewa. Woi, sedih aku, kecewa sungguh aku, siap tak, hiba. Ingin mengingatkan orang yang lupa, tapi dia tak mau ingat-ingat juga. Ingin meluruskan orang bengkok, tapi dia tak mau lurus juga. Ingin membetulkan kesalahan orang, tapi orang itu tak juga mau, tetap salah. Yang bila-bila masa keadaan mereka ini akan mengundang turunnya azab. Nabi melihat, macam mana ni macam ni? Hiba. Tak mampu nak bayangkan macam mana jika mereka nanti disiksa Allah di hadapan mereka.
pasti hiba. Jadi bukan pandangan benci. Jangan kita fikir Nabi yang diutus oleh Allah melihat kaumnya disiksa depan matanya. Contoh Nabi Nuh melihat sendiri, Nabi Lut melihat sendiri, kata Allah. Nabi Hud, Nabi Saleh melihat sendiri. Jangan kita bayangkan misalnya padan muka. Kalaulah Nabi melihat kaumnya yang disiksa di dunia lalu padan muka engkau. Itu mana Nabi sudah ada perasaan, ada marah, benci. Hiba lebih tepatnya. Macam manalah kamu ni? Aku nasihati kamu tak dengar. Aku dah ingatkan aku ini tapi kamu tu hiba. Bukan padan, bukan puas. Minta maaf kalau setengah manusia biasa kan puas ya. Bila tengok orang yang sentiasa memusuhi. Bila tengok orang yang sentiasa menzalimi. Dia tiba musibah. Biasanya orang manusia, biasanya kita akan merasa pura padan muka. Itulah perasaan Tuhan. Rasalah kamu. Nabi Allah tidak punya perasaan itu. Tapi mereka tahu kemampuan yang Allah berikan, tugas yang Allah berikan pada mereka. Setakat menyampaikan. Itu saja yang Allah wajibkan. Mereka tidak diberi kemampuan untuk, kekuasaan untuk membuka hati mereka menerima ajaran. Jadi hiba. Sebab itu Nabi ini semua menyayangi umatnya. Ya, semua menyayangi umatnya. Sanggup melakukan apa saja. Demi umatnya. Sungguh begitu jika umatnya tetap degil hingga dimusnahkan oleh depan matanya, sebenarnya hatinya bukan puas, puas saya melihat orang degil dibinasakan. Itu tidak mungkin ada, perasaan tidak mungkin menjangkiti hati yang suci yang diberikan oleh para rasul. Wala ragmi min ilmihi annahum yaknuna lahul ada. Nabi terus menasihat ini kerana menginginkan kebaikan buat mereka. Sungguh pun sehingga saat akhir Nabi macam belum nampak tanda-tanda mereka menghentikan permusuhannya. Coba kalau orang seperti kita. Coba membetulkan orang, dah berbuih kata orang, hingga bertahun-tahun, dan tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan mendengar nasihat saya. Pertama mungkin kita akan, tiba-tiba, sudahlah. Malas dah. Nak jadi apa pada dia, nak jadi apalah, taklah. Mungkin. Dan Nabi tidak mungkin ada sifat seperti itu. Dan bila mereka ditimpa musibah, lagi sekali, kerana dosa mereka, dan Nabi pula diberi peluang oleh Allah untuk melihatnya, bukannya bangga, bukannya gembira. Itu sifat para Nabi. Sifat para Nabi. Jadi, ketika Nabi Syuaib terus-menerus dua yang diserukan oleh Nabi Syuaib yang sekalian yang kita secara umumnya, satu mengajak mereka mengisahkan Allah. Bukan meyakini adanya Tuhan, karena mereka sudah percaya Tuhan itu ada. Kenapa itu? Ya tuh, mereka sembah patung dianggap Tuhan. Jadi Nabi Syuaib tidak mengajak mereka agar mereka mempercayai adanya Tuhan, karena mereka sudah percaya. Hanya Tuhan yang mereka yakini, Tuhan yang salah. Lalu Nabi Syuaib ajak mereka mengisahkan Allah. Dan yang kedua ini, membetulkan, menegakkan keadilan dalam hidup sesama masyarakat, khasnya dalam mengemudikan roda perekonomian. Di hablum minallah didakwakan, hablum minannas pun juga ditekankan. Itu Nabi Muhammad. Dan diberi amalan, kalau kamu tak dengar, tak terima dua poin terpenting dalam dakwah ini, aku khawatir
perbuatan kamu itu boleh menjadi asbab, boleh mengundang turunnya azab sebagaimana yang telah menimpa umat-umat sebelum kamu. Satu Nabi Syed dengan Masya Allah, sangat apa ya, sayang, ya, mencintai. Lalu diingatkan, azabnya Allah tiba kepada kaum sebelum kamu. Khasnya kaum Lut, laisa biba'id. Wa ma qaumul Lut minkum biba'id. Azab yang menimpa kaum Nabi Lut tidak baik, tidak jauh tempat kejadiannya daripada tempat kamu ini, dan juga belumlah lama berlaku beberapa tahun sebelumnya. Jadi ba'id di sini jamaah sekalian maksudnya ba'id dari segi zamani, masa, ba'id dari segi makani, tempat. Daripada masa dan juga daripada tempat. Karena apa? Karena jamaah sekalian, tempatnya juga tidak jauh sangat antara Madian dengan negeri Sodom dan Gomorrah, tak jauh. Dari gigi tempoh pun juga tidaklah lama. Maknanya belum lama berlaku yang sepatutnya mereka itu yakni mengambil apa nama istilahnya ya. Ya pengajaran lah. Yang mengambil pelajaran. Jadi ba'id dari segi makan, ba'id dari segi zaman tidak. Maknanya jarak tempat berlakunya itu dekat dengan mereka dan masa berlakunya pun belum lama. Belum lama. Karena kita tahu perkampungan atau negeri Nabi Lut, kaum Nabi Lut, yakni qaribatun min diyari qaumi Syu'aib. Itu negeri yang dekat atau berjiran dengan negeri kaum Nabi Syu'aib. Ya. Nabi Syu'aib, it manazila Madyan ida uqbati ailah bijiwari ma'anil nima yalil Hijaz. Ya, karena negeri Madyan itu jamaah sekalian yakni ya berdekatan dengan negeri semenanjung Hijaz. Dan Diarul Lut, kaum Lut binahiyati Urdun ila Bahil Majid. Sementara kampung Lut yakni di arah kawasan arah Jordan dekat Laut Mati. Sementara Madian yakni bersepadan dengannya. Jadi taklah jauh. Baik. Setelah diberi peringatan yang keras dan juga kesalahan yang mereka istiqomah melakukannya, dan juga akibat yang akan menimpa mereka jika mereka terus-menerus bersikap seperti itu. Lalu apa kata Nabi Syu'aib? Bukan sekadar Nabi Syu'aib saja sebenarnya tidak mau melihat kaumnya disiksa oleh Allah. Tapi sepatutnya mereka sendiri pun mesti tak mau disiksa oleh Allah. Hanya mereka tak percaya siksa Allah. Itu masalahnya. Nabi Syu'aib yakin orang-orang seperti ini nanti akan diperlakukan oleh Allah sebenarnya Allah memperlakukan kaum sebelum mereka. Mana siksa itu pasti akan menimpa mereka lah. Jika mereka terus-menerus melakukan jinayah seperti ini. Jadi Nabi Syu'aib membayangkan itu. Mereka pula pastilah secara fitrahnya tak mau ditimpa siksa. Tak mau. Sedangkan yang boleh mengelakkan mereka dari siksaan Allah yakni menghentikan kejahatannya. Menghentikan perbuatan dosanya. Yang jadi masalah, mereka tidak merasa bersalah melakukan apa yang mereka lakukan selama ini. Mereka pun tidak percaya akan adanya azab menimpa mereka.
Sedangkan saya yakin suatu hari kamu akan azab. Ya seorang Nabi beritahulah. Apalagi tadi sebut kaum-kaum sebelumnya. Maka nasihat berikut yang diberikan oleh Nabi SAW. Kan Nabi tak mau melihat mereka disihir oleh Allah. Beginilah kaumku, ayat 90. Wastaghfiru rabbakum. Sudahlah. Pertama tadi aku ingatkan kamu, janganlah kamu terus-menerus melakukan kesalahan, melakukan jenayah, melakukan penerakaan kepada Allah hanya kerana kamu tak suka aku. Hanya kerana kamu yang benci aku, lalu kamu benci kepada kebenaran yang aku sampaikan daripada Allah. Jangan. Kalau kamu membenci diriku secara pribadi, ya tak apalah. Tapi janganlah kebencianmu terhadap pribadi aku, tak suka aku sebagai kaummu, sebangsa denganmu. Janganlah sampai ianya menjadikan kamu benci kepada ajaran yang aku sampaikan. Sebab kalau kamu membenci ajaran yang aku sampaikan, kerana bencimu kepada aku, aku khawatir sangat nanti kamu disiksa oleh Allah. Nah, sebelum siksa itu turun, menimpa kamu, aku nasihati pada kamu, wahai kaumku. Fastaghfiru rabbakum. Minta ampun banyak-banyak kepada Tuhan kamu. Mohon ampun. Karena kamu buat salah. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Tubu ilah. Balik. Tubu ilaih. Balik kepadanya. Inna Rabbi, Tuhan itu rahimun. Wadudun. Nanti dijelaskan kalimat ini. Apa rahimah insyaAllah. Tapi kita sudah boleh bayangkan jam sekian ya. Jika Nabi Shu'aib suruh mereka minta ampun dan bertaubat, agak-agak mudahkah mereka mengikuti arahan Shu'aib ini? Tentu tidak mudah. Bagaimana mereka tidak mudah melakukan istighfar atau taubat? Ya, bagaimana mungkin mereka akan istighfar minta ampun? Bagaimana mungkin mereka akan bertaubat? Sedangkan mereka tidak merasa bersalah. Nah, ini bahayanya. Menolak ajaran Nabi Shu'aib itu, bagi mereka itu bukan kesalahan. Ini adalah satu kemestian, bahkan satu kewajiban. Sebagai mereka, dalam ayat sebelumnya kita telah pelajari, Shu'aib, dengan senang-senang ya engkau membawa ajaran baru. Adakah ajaran baru yang kamu bawa itu yang menyuruh kamu, mendorong kamu untuk melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh Tuhan moyang? Apa hak kamu dengan ajaran yang kamu bawa melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh Tuhan moyang kami? Apa hak kamu dengan ajaran kamu melarang kami mengurus ekonomi kami ikut kemauan kehendak kami? Kenapa kami mesti ikut peraturan kamu dalam mengurus ekonomi, menggerakkan roda perekonomian? Kenapa kami mesti meninggalkan atuk nenek moyang kami? Guna ikut ajaran kamu. Siapa kamu? Masya Allah. Kan itu kan ayat sebelumnya. Dan Nabi Shu'aib melihat itu salah besar. Kamu sembah selain Allah, kamu menyembah Tuhan, Tuhan-Tuhan di bawah Tuhan kamu, itu kesalahan yang besar. Kamu mengurangi sukatan, timbangan, tidak menerima curang dan benar, itu kesalahan yang besar. So itu, sudahlah, berhentilah, minta ampunlah, karena kamu salah. Hentikan sekarang. Cukuplah, cukup. Enough is enough. Betul kan Nabi saya betul. Masalahnya,
Kaum yang disuruh bertaubat ini, ya, beristighfar, tentulah tidak melakukannya. Kenapa? Mereka tidak merasa bersalah. Nah, ini bahaya yang lebih parah ini. Orang berdosa, orang buat salah, tapi tidak merasa bersalah, bahkan merasa dirinya benar. Ya, insya Allah, Masya Allah, hingga ada kucing bertanduk pun tak mau minta ampun. Orang yang mudah minta ampun itu yakni orang yang mengakui kesalahannya. Dia mengetahui, mengakui, menyadari itu salah, insya Allah mudah. Semakin kuat rasa bersalah pada diri seseorang, saya ulangi, semakin kuat rasa bersalah dalam diri seseorang, ketika terlanjur melakukan kesalahan, insya Allah semakin kuat dorongan untuk segera bertaubat. Itu kunci dia. Sebenarnya bila orang itu semakin kurang merasa bersalah, buat salah besar, tapi rasa bersalahnya sikit. Kurang rasa bersalah lah. Awak ni buat kesalahan besar ni, mana salah? Yalah, memang saya tahu dia salah. Tapi bukan seorang yang buat. Ramai juga orang buat. Tengok. Dia melakukan kesalahan besar, tapi rasa bersalahnya kurang. Pasal apa? Karena dia tengok orang lain pun buat juga. Lainlah kalau dalam masyarakat yang semua, yang dia seorang yang buat salah, rasa bersalah pasti besar. Seorang pencuri, mencuri, sedangkan ia duduk tengah masyarakat yang semuanya orang baik-baik belaka. Orang mencuri tadi rasa bersalah terlalu kuat. Sebaliknya, jika seorang pencuri mencuri, tak rasa bersalah. Kenapa? Karena ia tinggal di kampung, nama kampung itu kampung pencuri. Duduk di tengah-tengah masyarakat yang semua ahli masyarakat itu profesi dia mencuri. Apa dia merasa bersalah? Tidaklah. Nah, inilah susah. Jadi bila mereka suruh bertaubat itu ya mungkin taubat. Kembali ke mana? Kamu fikir kami sesat? Sehingga kamu suruh kami kembali. Engkau fikir kami ini adalah berdosa? Sehingga engkau suruh kami minta ampun. Tengok. Walha sudah cukup terang Nabi Syuaib menjelaskannya. Inilah masalah yang sering kita hadapi. Ya. Jadi, jika Nabi Syuaib suruh mereka bertaubat nih, bukan suruhan itu tak kena pada tempatnya. Suruhan itu betul. Karena taubat itu diarahkan pada orang yang berdosa. Dan kaumnya itu berdosa. Kalau perintah suruhan Nabi Syuaib betul-betul itu betul. Diarahkan kepada orang yang betul. Karena mereka salah. Kenapa mereka tidak bertaubat minta ampun? Mereka tidak merasa bersalah. Jadi penghalang mereka untuk bertaubat itu ada pada dirinya. Itulah. Bukan pada kelemahan Nabi Syuaib dalam menerangkan kesalahan. Bukan karena kelemahan Nabi Syuaib menjelaskan yang benar. Tak. Puncanya ada pada hati mereka. Apa yang penghalang? Tidak merasa bersalah. Wah, tak rasa bersalah, macam mana nak minta maaf? Sekarang pun kadang-kadang banyak zaman orang bersalah, nak minta maaf pun kena dipaksa orang. Saya untuk minta maaf, saya tidak akan minta, saya tak rela. Okeylah, kalau bisa saya akan tunjukkan bahawa awak ada kesalahan. Mari kita bawa ke mahkamah. Tak apalah, saya akan. Tengok. Maaf-maafkan orang sekarang ini sangat berat. Sebab bagi orang yang minta maaf, sekali minta maaf ya mestinya. Minta maaf sekali minta maaf. Bagi orang yang mungkin dalam hatinya ada penyakit. Minta maaf itu sesuatu yang hina. Mungkin. Aku disuruh minta maaf. Dia fikir aku buat salah. Jadi minta maaf itu dianggap sesuatu yang hina. Wah, minta maaf sesuatu yang mulia. Hingga zaman sekarang pun sudah macam biasa. Orang buat salah, tak mau minta maaf. Bahkan,
terpaksa orang lain memaksanya meminta untuk minta maaf. Itu pun degil, tak nak minta maaf. Atau kalau minta maaf, karena disuruh minta maaf. Masya Allah. Berat ya. Sangat berat ya mas sekalian. Ya, mungkin hatinya sudah keras ya. Sudah keras. Jadi Nabi saya berkata, ini dalam tafsir As-Sa'di ya, mintalah ampun kepada Tuhanmu daripada dosa, bagi dosa-dosa yang kamu telah lakukan. Kemudian taubatlah maknanya, kembalilah kepadanya untuk mengisi umur-umur kamu yang baki selepasnya. Karena di sini ada tidak sedikit ulama tafsir ini yang sekarang membeda ini, apa beza istighfar dengan taubat? Apa perbezaan antara istighfar dan taubat? Sebab dalam ayat ini istaghfiru rabbukum tsumma tubu, mana istighfar lain, taubat yang lain. Apa perbezaannya? Bukankah ada persamaan? Kalau dikatakan ada persamaan, iya. Kalau persamaan, kenapa berdiri sendiri perintahnya? Istaghfiru sendiri, tubuh sendiri. Lalu apa beza antara istighfar dan taubat? Gitu ya. Baik, sebenarnya saya ingin sampaikan dulu jam sekalian. Begini. Ini penjelasan ulama tentang beza antara istighfar dan taubat. Istighfar itu yakni memohon ampun bagi kesalahan-kesalahan hamba yang lepas. Bila orang terlanjur melakukan kesalahan itu sudah berlaku, maka adalah ia mohon ampun. Jadi istighfar mohon pengampunan bagi dosa-dosa yang telanjur dilakukan pada masa yang lalu. Semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas. Adapun taubat, itu kembali pada Allah, lima yastaqbilu abdu, pada masa hadapan. Kalau esok masih ada umur, bisa ada umur, masa itu kita taubat ni kembali. Kembalinya terus kepada Allah. Oh tak maulah, kalau semalam saya lalu jalan yang salah, ya Allah ampuni hamba-Mu ini karena semalam lalu jalan yang silap. Itu istighfar. Adapun mulai pagi ini ya Allah, hingga masa depan, selagi umur saya ada, aku akan terus kembali ke jalan-Mu. Jadi tidak mengulangi keluar di jalan-Mu. Jadi taubat itu untuk yang akan datang, sementara istighfar untuk yang silam. Sehingga istighfar itu dianggap sebagai muqaddimah daripada taubat. Atau istighfar itu adalah didahulukan, sesuatu yang mendahului taubat. Itu maksudnya. Ibaratnya beginilah. Kalau kita hendak merawat, mengobati luka. Ada luka dalam, ya jatuh ke apa lukanya. Sebelum kita obat, kita rawat luka tu, ya. Kita kena bersihkan dahulu. Betul? Tandifil jarah. Tempat luka tu kita bersihkan. Ya, kotoran ke pasir ke apa, kita bersih, seri bersih. Dan dipastikan bersih, baru kita bubuh obatnya. Betul? Kita obatnya lalu dibalut. Analoginya macam tu. Membersihkan luka yang masih kotor tadi, itu namanya istighfar. Istighfar. Selepas bersih kotorannya, lalu kita bubuh obat, itu namanya taubatnya. Jadi istighfar itu muqaddimah atau bagi taubat. Istighfar bagi kesalahan yang lepas, sedang taubat itu memastikan yang akan datang tidak tersilap lagi. Kalau istighfar mohon ampun daripada kesilapan yang lalu, taubat itu memastikan
masa yang akan datang tidak melakukan kesilapan lagi. Begitu perbezaan istighfar dan taubat. Kata Shalih Ibnu Utsaimin. Yang saya sampaikan tadi kata Shalih Ibnu Utsaimin. Ada juga yang mengatakan at-taubah an-nadam 'anil amadi wal iqla' minhu wal izra' ala yahuda fi wa yuqalu taubah. Ya, itu sudah biasa kita dengar. Taubah itu yakni mesti ada penyesalan terhadap apa yang berlalu dan berazam tidak akan mengulangi pada masa hadapan. Disertai meninggalkan serta-merta perbuatan yang salah tersebut. Itu yang selalu kita baca. Walau bagaimanapun jamaah sekalian, kalimah taubat ini yakni lebih umum, lebih mencakup begitu. Lebih mencakup. Sebagai contoh yang pernah kita berikan, kalau kita merusakkan barang orang, ya kita pecahkan cermin tingkap orang, rumah orang, kita pecahkan windscreen kereta orang, kan salah. Kita telah buat kesalahan pada Tuhan punya kereta itu. Kita tidak mungkinlah terus minta maaf dan kita nampaknya tidak mungkinlah orang yang punya kereta memaafkan kesalahan kita, memecahkan windscreen kereta dia. Kalau kita mau mendapatkan kemaafan daripada Tuhan punya kereta atas kesalahan kita, ya pertama, di samping minta maaf itu tak cukup minta maaf. Bawalah kereta itu ke bengkel, tukarlah windscreen kereta dia yang rusak itu dengan yang baru, suruh bengkel itu tolong cek pasang yang sama ya, ini apa brandnya apa nih, harganya sama. Setelah siap cantik sebelah kereta itu balik asalnya elok, kemudian kita pecahkan rusak, kemudian elok semula, itu nama taubat, kembali kan. Selepas itu cik, ini kita cik sudah siap, ya cantik seperti malam dan insya-Allah mudah-mudahan cik boleh terima dan ini kita cik kembali sama seperti sebelum kamu pecahkan. Bahkan ini baru. Lalu bagaimanapun cik, saya minta maaf atas kesilapan kami tadi. Nah, minta maaf kisah itu namanya istighfar. Mengganti cermin yang rusak tadi itu namanya taubat. Analoginya macam itulah. Analoginya macam itu. Kalau ikut apa kata Syekh Utsaimin tadi, mana minta maaf dahulu, tapi tak cukup, kena diperbetulkan, sama juga. Sama juga. Jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka ini, taubatlah, mintalah ampun, minta ampun, karena kamu buat salah dah, buat salah. Di samping kamu minta ampun daripada perbuatan kamu yang telah lalu, mulai saat ini, pastikan perjalanan kamu sentiasa kembali kepadanya. Jangan lagi menyeleweng, jangan lagi corner kanan, corner kiri. Pastikan Allah itu sebagai matlamat utama kamu. Ridhonya, rahmatnya, taufiknya, ganjarannya, sentiasa jadi panduan. Yang jadi pertimbangan dalam hidupmu bermula hari ini hingga masa depan, Allah. Apa kata Allah? Kata Allah tak boleh, ya tidak buat. Apa kata Allah? Kata Allah boleh, ya kita buat. Apa kata Allah? Oh, Allah kata kita suruh berdiri, berdiri ya. Allah suruh duduklah. Sehingga Allah kita jadikan matlamat akhir. Itu taubat. Kembali. Jamaah sekalian, ini sedikit tambahan dari segi ilmu bahasa. Taba yatubu. Itu kalau diikuti dengan ila, contohnya ini, tubu ila, maknanya kembali. Tapi kalau tubu taubat ikut dengan ala, bukan ila. Katalah taballahu alaihim, taba ala. Kita berdoa watub alaina,
dan bertaubatlah atas. Kalau digandeng dikaitkan dengan huruf ala, makna taba itu yakni al-mujawazah atau al-afwu. Apa maksudnya? Taba diikuti dengan ala maknanya apa? Allah mengabaikan balasan. Kita buat salah, ya Allah akan balas kita dengan azab lah. Tapi azab itu, balasan azab itu oleh Allah abaikan. Allah tak akan menimpakan kita azab atas kesalahan kita. Itu makna tabah Allah, taubat Allah. Jadi kalau kita kata watub alaina, watub alaina, watub alaina, ya Allah Rabbana tub alaina. Bertobatlah engkau ke atas kami. Itu kan terjemahan harfiah. Tapi kita terjemahkan watub alaina, ya Allah terimalah taubat kami. Terjemahannya mungkin kita gunakan terjemahan yang bebas. Terimalah taubat kami. Sebenarnya bukan begitu. Watub alaina itu terjemahan bukan terimalah taubat kami. Tapi bertaubatlah engkau ke atas kami. Maksudnya, ya Allah, hamba-Mu mengaku buat salah, dosa. Dan menjadi ketetapan-Mu, ya Allah, hamba-Mu yakin. Bila hamba-Mu buat dosa, engkau akan timpakan balasan. Engkau akan timpakan siksa. Kami faham, kami yakin itu ya Allah. Tapi tub alaina. Tolong ya Allah, abaikan siksa-Mu tu ke atas diri ini. Janganlah engkau ambil tindakan menyiksa kami. Angkat siksa. Itu mana tu. Sehingga kalaulah permohonan kita diterima oleh Allah, Allah yang pada mulanya kata menghendaki nak timpakan siksa ke atas kita kerana dosa kita, Allah tarik. Allah tidak lagi menghendaki menimpakan siksanya pada kita akibat kesalahan kita. Tapi apa yang Allah kehendaki? Allah menghendaki tarik balik. Kan terpulang pada Allah kan? Allah nak menyiksa hambanya dengan dosanya ke? Allah nak mengampunkannya ke? Allah tak jadi. Itu kan 100%, Masya Allah. Hak mutlak Allah. Dan kita memohon pada Allah agar Allah menghendaki agar yang Allah kehendaki tidak jadi menimpakan kepada kita siksa kerana kesalahan kita. Itu tub ala, taubat ala. Tapi kalau tabayatubu ila, kembali. Jadi tubu ilallah, tubu ilallah. Yang kita katakan bertaubatlah kamu kepada Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Maksudnya kembali. Dan sebab itu bila sebut kembali, maknanya bukan yang lepas, yang akan datang. Kalau semalam katalah kita tidak ikut jalan Allah, kita dosa. Dan untuk menghapuskan dosa yang lepas itu, istighfar. Mulai hari ini, kita kembali pada Allah. Kita tidak lagi akan menentangnya, menderhakainya, menyeleweng dari jalannya. Itu taubat. Jadi taubat itu sebagai garis panduan laluan yang akan kita lalui pada masa hadapan. Sehingga orang taubat pasti betul. Wah, Allah suka lah. Taubatan nasuha pasti suka. Kan wallahu yuhibbul tawabin. Allah itu sangat cinta pada apa tak sukanya. Karena begitu ia berikrar menetapkan dirinya hendak bertaubat, mulai saat itu dia akan pastikan tutur katanya, yang dilihat, yang didengar, yang diambil, yang dipegang, yang difikirkan, semuanya yakni mengarah Allah. Yang jadi pertimbangan dalam langkah derapnya pada masa depan, apa kata Allah. Sehingga orang taubat itu baik sungguh. Masa depannya bersih. Adapun masa silam yang kotor dan gelap, terampun karena istighfarnya. Sehingga masa silamnya gelap menjadi terang karena istighfar, masa depannya terang karena taubatnya. Bila orang istiqomah dalam dua-dua ini, masa belakang dah jadi putih, masa depan pun juga putih dan terang. Hingga jumpa Allah. Mana tempatnya? Surga.
Iya, surga. Itu perbezaan ya. Dan sangat cantik ya. Itu memang sesuai sekali ya. Apa namanya? Dalam konteks ayat ini. Dan banyak yang saya sampaikan tadi hanya satu pendapat dan pendapat yang lebih kurang sama. Bahkan pendapat ulama sekarang yakni Saleh Ibn Utsaimin ya sama dengan pendapat ulama sebelumnya. Itu. Nabi Syuaib suruh mereka. Nah, kemudian ada satu lagi rahsia. Wastaghfiru rabbakum tsumma. Tsumma. Kenapa tidak wa ya? Wastaghfiru rabbakum wa tubu ilaih, katalah. Kenapa tak? Dan istighfarlah, memintalah ampun olehmu kepadanya, olehmu akan Tuhan kamu. Dan bertaubatlah kamu kepadanya. Kenapa tak gunakan dan? Wow. Tapi gunakan tsumma, kemudian. Jamaah sekalian, sebetulnya kalimat tsumma di sini, walaupun dari segi bahasa maksudnya yakni harfu ataf, tsumma kan huwa ataf. Litartib wa tarakhi, dari segi bahasa, kata ilmu sorof lah. Tsumma ini huruf ataf, litartib wa tarakhi. Huruf penyambung antara dua kalimat atau dua ayat, di mana antara dua ayat, yakni sebelum tsumma dan selepas tsumma itu, berlaku secara berturutan, tetapi ada gap masa. Itu namanya tarakhi. Jadi istighfar itu perbuatan pada waktu tertentu, taubat itu juga satu amalan waktu tertentu. Jadi kalimah taubat dirangkaikan dengan kalimah istighfar, dan masa berlakunya ada gap masa. Antara masa taubat dengan masa istighfar dengan taubat ada jarak masa. Itu tarakhi. Tapi adakah di sini makna kita surut istighfar dahulu, selepas lama baru? Oh, tidak. Contoh lah jamaah sekalian. Kalau saya kata, malam tadi saya balik rumah, tiba di rumah pukul 12 malam, katalah. Malam tadi saya balik sampai ke rumah pukul 12 malam. Tsumma tidur banyak. Tsumma tidur. Jadi sampai rumah pukul 12, bukan 12 saya terus tidur. Tsumma maknanya mungkin saya rehat dahulu 1 jam setengah baru tidur. Mana ada jarak masa antara kita sampai rumah dan tidur. Itu tsumma. Tapi kalau fa tak ada. Malam tadi saya tiba di rumah pukul 12. Fa tidur. Lalu, mana sampai rumah, bum terus tidur. Tapi adakah tsumma di sini memberi maksud seperti tadi? Tidak. Maknanya buatlah taubat, istighfar dahulu, baru kemudian dalam beberapa masa, beberapa minggu, beberapa bulan, kemudian taubat. Tsumma dalam ayat ini, dia betul huruf ataf, tapi faedahnya yakni tartib rutbi. Menunjukkan adanya tingkatan yang berbeza. Apa maksudnya? Perintah sebelum tsumma istighfar, betul? Istighfarlah. Tsumma tubu, perintah selepas tsumma tubu, taubat. Yang kedua ini memberi makna bahwa bertaubat itu tingkatan dia lebih tinggi daripada istighfar. Itu maknanya. Jadi bukan memberi maksud cara melakukan perintah istighfar dan itibar ini ada jarak masa, tidak. Allah beritahu kita
Istighfar itu punya makom yang tinggi, betul. Istighfar itu perintah yang mesti dilakukan, iya. Orang yang mohon ampun pada Allah itu tinggi makomnya, iya. Namun, bertaubat itu lebih tinggi kedudukannya daripada sekadar istighfar. Orang tawabin itu makomnya lebih tinggi daripada orang yang mustaghfir. Itulah. Sebab mustaghfir tadi telah dipelajari menghapuskan dosa yang silam, sementara taubat itu memastikan masa hadapan tidak lagi melakukan dosa. Coba renungkan betul-betul. Istighfar itu membersihkan kotoran-kotoran yang telah lalu. Sedangkan taubat itu memastikan masa depannya bersih, sama sekali tidak ada kotoran. Mana agak-agak yang berjamaah sekalian yang lebih? Pertama, yang lebih susah lah. Pertanyaan mana lebih susah? Membersihkan kotoran-kotoran yang telah kita lakukan masa silam, atau memastikan masa depan bersih dan tak ada kotoran? Mana ya agaknya? Ya, terpulanglah jamaah cari jawaban sendiri. Kalau pertanyaan mana lebih susah. Tapi dalam ini bukan mana lebih susah. Susah nanti itu semua bergantung pada keazamannya. Suatu yang sangat berat sekali bagi A akan terasa ringan bagi B. Karena B punya komitmen, punya keyakinan, punya harapan, punya bla bla bla. Tapi kalau dari segi makom, tingkatan kedudukan taubat itu lebih tinggi daripada istighfar. Bukan istighfar ini tidak mulia, mulia. Bukan istighfar ini tidak baik, baik. Tapi ada perintah yang lebih mulia, lebih baik, lebih penting. Taubat. Sehingga kita pun kalau beristighfar kadang-kadang astagfirullahaladzim, kan? Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu membersihkan yang lepas. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu untuk mohon agar kotoran-kotoran yang lepas, masa silam yang hitam, yang gelap dihapuskan. Watub. Astagfirullah. Atubu ilaih. Ya Allah, aku kembali kepadamu. Nah, itu kita berikrar. Kalau yang pertama tadi kita memohon, berusaha menghapuskan kotoran-kotoran masa silam. Wa atubu ilaih. Di sini kita berikrar untuk memastikan masa hadapan hingga mati bersih. Jadi rupanya ini tugas utama seorang muslim ya sekalian. Tapi lagi sekali ya, perintah ini tidak cukup kita amalkan dengan ucapan semata-mata. Itu yang pasti. Jangan kita merasa telah melakukan perintah mohon ampun dan taubat hanya membaca astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak. Kena pembuktian. Kena bukti. Kena dibuktikan. Kena dibuktikan. Begitu dia. Ya. Jadi, jelas kata Aimah As-Sudi macam tu. Tubu ilaih fima yastaqbilu min amalikum. Masa depan kamu. Umur yang baki. Pastikan dia bersih. Bit taubatin nasu, dengan taubat nasuha, wal inabah ila bidani, kembali kepada dengan mentaatinya, wa tarki mukhalafatihi, dan meninggalkan menyalahinya. Kalau selama ini kita rajin menyalahi Allah, tinggalkan sifat itu, perangai itu. Kata Nabi Shu'aib bagi tahu pada kaumnya, inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku itu rahim, maha pengasih, wadud pun maha pengasih. Bagi orang yang mustaghfir, bagi mustaghfir dan tawab. Tawab. Ya mas kalian, Al-Wadud itu nama Allah.
daripada nama 99. Ar-Rahim pun salah satu nama Allah dari Asmaul Husna. Al-Wadud yang bahasanya fa'ul, itu ada dua makna. Wadud wazannya fa'ulun, maknanya ada dua. Pertama, boleh diartikan sebagai isim fa'il. Yang kedua, boleh diartikan sebagai isim maf'ul. Wadud maknanya ada dua. Boleh berarti isim fa'il, boleh berarti isim maf'ul. Kalau diartikan isim fa'il, wadud itu mana? Allah yang sangat-sangat mencintai, daripada kalimah wudun, mawaddah. Mawaddah itu maknanya kan kasih sayang yang diberikan pada orang lain yang dapat diterjemahkan melalui perbuatan. Itu mawaddah. Quran kata Allah menciptakan manusia ini pasangannya dari jenisnya. Dan untuk memastikan keluarga itu mencapai berkeluarga itu mencapai matlamat yang Quran katakan, yakni sakinah, Allah letakkan dalam diri pasangan tadi, calon suami atau calon istri, yang suami istri, pertama diberinya mahabbah, rasa cinta. Nah, rasa cinta itulah yang mendorong seorang lelaki dengan seorang perempuan sanggup rela mengikat tali perkawinan. Meninggalkan orang tuanya si perempuan tadi. Itu karena cinta. Bila sudah jadi suami istri, cinta tidak boleh hanya perasaan, mesti diwujudkan melalui bukti yang nyata. Bertanggung jawab, mencukupi segala saraan hidupnya, merawatnya bila ia sakit, mengajarnya bila dia tak tahu, menjagakan keselamatannya daripada rasa takut, segala-galanya lah. Meluruskan bila dia bengkok, membetulkan bila ia salah, mengingatkan bila lupa, mesti diwujudkan. Sanggup keluar pagi, balik malam, membanting tulang, memerah keringat, bagi mencukupi keperluan pasangannya. Yang di rumah pula itu sanggup mungkin bekerja, mengemas rumah, sediakan makanan, bla bla. Nah, cinta yang dapat dibuktikan dengan perbuatan itu namanya mawaddah. Root wordnya wadda ya wadu inilah. Jadi nama Allah Wadud. Jadi Allah Wadud itu Allah mencintai hambanya yang Allah buktikan dengan perbuatannya. Dibaginya kesehatan, dibaginya tubuh badan yang sempurna, diberikan ingatan, diberikan macam-macam. Itu bukti diciptakannya alam semesta. Itulah bukti wadud Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberi mawaddah, yang memberikan kecintaan. Itu fa'il. Wadud bermakna fa'ilun. Wadud. Wadud juga bermakna isim maf'ul. Jadi kalau isim maf'ul mana Allah wadud, mana Allah zat yang wajib dicintai. Allah kan wadud, maknanya Allah itu zat yang wajib kita cintai. Ya. Tapi cinta kita pada Allah tidak boleh hanya kita ucapkan dengan lidah. Kita rasai dalam hati. Allah kata, kalau kamu ni cinta aku, karena aku ni wadud, berat kamu cintai, buktikan apa cintamu. Itu wadud. Rahim kita sudah tahulah. Yakni rahmat ya. Rahmat lawannya laknat. Jadi bila Allah Rahim, mana Allah lah yang memberi rahmat kepada hambanya. Allah lah yang menjauhkan laknatnya daripada hambanya yang dapat rahmatnya. Tetapi ingat, rahmat Allah yang Allah berikan pada kita, pada hambanya dengan sifatnya Rahim, dengan sifat Ar-Rahimnya, itu perlu kita usahakan. Kalau Rahman, Allah kan, Rahman mana Allah yang beri rahmat. Rahim pun Allah beri rahmat, sama-sama. Rahmat yang Allah berikan kepada kita melalui Rahman, kita tak perlu mencarinya, bahkan tak perlu memintanya, bagi percuma. Jantung kita sentiasa berfungsi pam darah. Itu rahmat Allah yang Allah berikan melalui sifatnya
Rahman. Tiap hari matahari terbit di timur, tenggelam di barat, matahari memancarkan, bumi berpusing dan lain-lain. Sangat teratur sehingga kita selesa hidup dunia. Itu namanya rahmat Allah yang Allah berikan melalui sifatnya Ar-Rahman. Semua dapat, tak kira mukmin ke kafir ke apa kan, semua dapat. Ibarat matahari mancarkan cahayanya ke seluruh penjuru alam. Semua dapat. Adapun Rahim, itu rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya setelah hamba itu berusaha mencarinya, berusaha memohonnya. Dan itu hanya Allah berikan kepada yang berusaha. Tidak berikan secara percuma. So itu kalau kamu ingin dapat rahmatku melalui sifat Rahimku, Allah kata, ya taubatlah, istighfarlah, itu maksudnya. Dan kalau kamu mau aku berikan kepada kamu kasih sayangku, melimpah-limpah, dan nanti aku buktikan dengan perbuatan yang nyata yang kamu boleh lihat, telinga kamu boleh dengar, mata boleh melihat, lidah kamu boleh merasa, ya istighfarlah. Jernihkan masa silammu. Hapuskan masa silammu. Tukar jadi jernih. Dan pastikan masa depanmu. Tidak ada kotoran. Allah kata, nanti aku akan tunjukkan kepadamu kedua sifatku. Rahim dan Wadud. Luar biasa ini. Itu ringkasan tafsir As-Sudi ya, jam sekarang. Tafsir As-Sa'di maksudnya, tafsir As-Sa'di. Walaupun ada sedikit penambahan tadi ya. Ya, seperti Mutahari itu tambahan saya tadi, tapi boleh. Jantung. Itu tambahan saya. Maksudnya rahmat Allah kepada kita tanpa kita meminta. Serajin manapun orang berdoa, saya yakin tak ada orang yang paling rajin berdoa pun tiba doanya pagi hari, ya Allah ya Tuhan, malam hari, ya Allah ya Tuhanku, pastikan ya Allah besok pagi mataharimu terbit. Ada orang yang rajin qiyamul lail, salah satu doanya minta kepada agar besok harinya matahari sentiasa terbit. Tak ada. Orang yang paling kuat ibadah pun tak akan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tolong ya Allah pastikan bumimu sentiasa berotasi. Karena rahmat itu Allah berikan percuma tanpa kita mencari, bahkan tanpa kita memohonnya. Masya Allah. Itulah ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Ya mas sekalian, untuk sementara itu saja yang saya sampaikan. Insyaallah nanti ada tambahan berikutnya. Kalau misalnya Pak disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dipahami sama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.